apakah Guru Gembul setuju dengan teori Kiai Imaduddin Dalam hal nasab? jadi gini, sebenarnya nasab yang dimaksud itu Rabi'atul Alawiyah, Ya. yang kemudian Rabi'atul Alawiyah itu diklaim oleh Ustadz Imaduddin. Ya. Iya, bahwa itu tidak tercatat secara dalam sejarah. Nah, itu memang benar. Jadi silakan aja, bahkan orang-orang yang mendukung Rabi'atul Alawiyah juga tetap sampai sejauh ini belum mampu menunjukkan jawaban atas tantangan dari Kiai Imad itu, bahwa ada nggak catatan tertulis yang pertama yang sezaman dengan itu. Kalau tidak ada ya sudah, karena secara historis kan ini bincangnya itu adalah ilmiah ya. Ya. Dalam metodologi ilmiah itu atau metodologi historis itu, bahwa sesuatu itu disebut ada kalau ada catatannya. Kalau tidak ada maka disebutnya bukan historis atau semi historis. Jadi misalkan apakah Wali Songo itu ada atau tidak ada. Nah, ini sejarawan itu setuju bahwa Wali Songo misalkan ada, tetapi cerita-cerita tentangnya itu ahistoris. Tapi tokohnya itu ada, tapi ceritanya tidak. Kenapa? Karena tidak ada catatan sejaman. Jadi mau percaya mau enggak ya terserah. Cuman ini mah secara historis metodologinya tidak mengizinkan kita untuk mempercayai sesuatu yang tidak ada catatan paling awalnya atau catatan yang sezaman dengannya. Nah, karena itu maka secara historis kita tidak menemukan ada sejarawan yang akan mendukung bahwa, saya mohon maaf ya, bahwa Ba'alawi itu ada rangkaian ininya itu ada. Itu gak ada secara historis. Ya, saya pertanyaan yang belum dijawab sih. Berarti Guru Gembul ini setuju dengan apa? Setuju dengan Kiai Imaduddin. Iya. Karena kalian menggunakan metodologi, menggunakan metodologi. Kalau misalkan menggunakan syariah, nasab, apa segala rupa, ya itu silakan. Tapi secara metodologi ilmiah kita tidak menemukan bukti bahwa Ba'alawi itu atau misalkan bahwa Habib-Habib yang ada di Indonesia itu adalah keturunan Nabi. Jadi secara historis tidak ditemukan. Secara tes DNA kita kemarin beberapa menemukan sampelnya juga tidak ketemu. Jadi secara ilmiah sudah konklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kita ketemu lagi dalam video ini. Semoga semuanya sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketemu lagi dalam video ini. Guru Gembul lagi, ya. Saya sebetulnya tidak perlu reaksioner, ya, mengkomentari apa yang dijelaskan dalam video-video Guru Gembul. Tapi ini menggelitik saya untuk berkomentar karena saya ingin meluruskan, ya. Karena saya ingin meluruskan apa-apa yang dijelaskan oleh dia yang secara metodologi keilmuan, metodologi ilmiah dan terutama dalam metodologi sejarah ini tidak tepat, ya, tidak akurat. Kalaupun tidak salah problematis gitulah. Ini yang harus difahami oleh banyak orang gitu, yang terutama bila bicara sejarah gitu. Jadi kita tahu sejarah itu kan minimal ada dua. Pertama ada sejarah sebagai materi, kedua sejarah sebagai metodologi. Kalau sejarah sebagai materi, saya akui Guru Gembul banyak paham, banyak hafal karena bacaannya banyak gitu. Ya, bahkan saya sering menikmati, ya, penjelasan dia tentang sejarah-sejarah yang bukan bidang saya, bukan perhatian saya. Dan itu banyak mencerahkan orang, banyak memberikan pemahaman pada orang, pemahaman publik yang edukatif sehingga dia banyak disukai orang dan followersnya memang banyak, 1 juta lebih gitu ya. Nah tapi ternyata ketika ke metodologi, nah ini banyak persoalan. Jadi saya lihat Guru Gembul itu banyak bacaannya, kuat hafalannya, tapi ketika ke metodologi sejarah atau tradisi ilmiah dan sebagainya, dia banyak persoalan. Banyak persoalan itu karena lagi-lagi seperti yang banyak dirasakan orang, dia selalu perspektif barat, tradisi ilmiah barat. Ingat ya, tradisi ilmiah barat itu tidak salah, tapi banyak persoalan, banyak problem gitu ketika diterapkan ke medan-medan historis nih. 3 hal. Pertama, masyarakat tradisional. Ini sebetulnya sudah saya jelaskan dalam video saya sebelumnya, ya. Pertama, ke masyarakat tradisional. Yang kedua, ketika metodologi ilmiah itu harus mengklarifikasi, ya, historiografi tradisional, karya-karya sejarah
para sejarawan, para pujangga, para sastrawan, para pembesar kerajaan, kesultanan pada masa lampau ketika tradisi ilmiah belum tumbuh yang mensyaratkan syarat-syarat ilmiah. Nah, itu apa saja? Ya, pernah juga saya jelaskan sebelumnya. Pertama, harus ada rujukan, harus ada sumber, kan begitu, ya. Kedua, pakai metodologi. Metodologi itu ya metodologi ilmiah. Apa metodologi ilmiah itu? Logis, rasional, empirik, observable, ya, dapat diuji, dapat diverifikasi dan sebagainya. Itu betul dalam tradisi ilmiah modern itu begitu. Nah, lagi-lagi saya ingin jelaskan bahwa itu tidak bisa diterapkan pada sejarah klasik, sementara tradisi ilmu, ya, atau tradisi ilmiah di zaman lampau belum seperti disyaratkan dalam tradisi ilmiah modern. Sehingga, nah ini tradisi ilmiah modern itu nggak bisa diterapkan untuk membaca, menganalisis tradisi ilmiah tradisional. Itu tuh yang kedua, gitu. Nah, yang ketiga, ketika dipakai untuk membaca sejarah Islam. Kenapa masalahnya? Karena dalam Islam, sumber-sumber ilmu itu tidak semuanya dari empirik, tidak semuanya dari peristiwa-peristiwa yang terlihat kasat mata, tidak semuanya hasil dari pengamatan, tidak harus semuanya teruji dalam tradisi dan metodologi ilmiah, kan begitu. Sumber ilmu dalam Islam itu pernah saya jelaskan juga. Pertama, ada wahyu, ya, yang datang dari Allah melalui Nabi Rasulullah, kemudian diberitahukan kepada sahabatnya, umatnya. Ya, ketika menyangkut pembuktian kebenaran, apakah di situ diperlukan tradisi ilmiah, pengujian ilmiah? Kan tidak perlu. Kalau sudah Nabi yang mengatakannya. Karena itu, walaupun sifatnya ilmu, informasi, tapi kalau sudah ke ranah keyakinan, metode ilmiah menjadi tidak perlu. Bahkan sebagai Muslim kita bisa tegaskan bahwa metodologi ilmiah apapun, kebenarannya pasti di bawah hadis-hadis Rasulullah yang sahih dan mutawatir. Gitu. Semua tradisi ilmiah di Barat, ya, apalagi sudah kepada benar salahnya, itu di bawah kebenaran Nabi. Dalam ajaran Islam itu begitu. Jadi pertama, ilmiah yang paling benar kebenarannya itu adalah firman Tuhan, Allah, kitab suci. Ya, kita meyakini benar tidaknya tidak perlu pakai metodologi ilmiah. Cukup keyakinan saja. Kalaupun soal dibuktikan secara ilmiah, ya silakan. Dan pada era modern banyak pembuktian-pembuktian ilmiah yang kemudian membenarkan, ya, membenarkan ayat-ayat suci Al-Quran, firman-firman Allah, kan begitu. Ya, jadi penemuan-penemuan ilmiah, penelitian, teknologi modern tentang ilmu, teknologi dan sebagainya, silakan bagus, dan ilmu memang harus berkembang begitu. Dan dari temuan-temuan ilmu pengetahuan modern itu pada akhirnya sekarang abad 20 ke sini terus semakin ditemukan kebenaran ilmiah dari firman-firman Allah, dari Al-Qur'an, kan gitu. Ya pastilah, namanya Allah itu pencipta ilmu, ya. Allah itu maha ilmu, pencipta kehidupan, pencipta otak manusia, pencipta kecerdasan. Bagaimana mungkin tidak ilmiah? Kan begitu logika sederhananya. Jadi Allah sebagai sumber ilmu, ya, yang menciptakan ilmu, maha ilmu dan maha tinggi, sudah pasti ilmiahnya. Yang kedua, kan tidak ada pernyataan Nabi, hadis Nabi, ya, sunnah Nabi yang bertentangan dengan ilmu. Itu enggak? Dengan tradisi ilmu, dengan keilmiahan. Dan itu terus dibuktikan sampai sekarang. Semakin banyak ditemukan teknologi modern, semakin banyak membuktikan kebenaran ayat-ayat Al-Quran dan kebenaran sabda-sabda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kan begitu. Nah, jadi dalam keyakinan Muslim sendiri ini, ya, belum ke tradisi ilmiah Barat, Allah itu dengan Al-Qurannya, kitab sucinya, harus diyakini sebagai kitab ilmiah, kitab kebenaran tertinggi, ya, dalam kehidupan seorang Muslim bagi umat Islam, ya. Oh, kata siapa kitab suci ilmiah? Ilmiah, cuma ilmiahnya belum ditemukan oleh semua orang, belum ditemukan oleh semua ilmuwan, gitu. Jadi kan manusia ini cetek dengan ilmunya di hadapan Allah, betul nggak? Seluruh ilmuwan Barat yang canggih-canggih itu cetek di hadapan Allah itu. Mereka itu manusia lemah, ya, yang ilmunya sedikit, sementara Allah sudah menjelaskan kedahsyatan ilmunya jauh sebelum era modern datang. Diturunkan kepada Nabi, oleh Nabi dijelaskan. Jadi firman Allah dengan hadis-hadis Rasulullah, dengan ucapan-ucapan Nabi tidak ada yang bertentangan, kan begitu. Nah, teknologi modern sekarang itu membuktikan kebenaran-kebenaran ilmiah melalui penelitian-penelitian terbarunya, kan begitu. Ya. Nah, itu pegangan ilmiah bagi kaum muslimin, bagi orang-orang Islam. Nah, yang kedua, ke tradisi ilmiah modern Barat sekarang, ya.
itu hanya memperkuat teknis kebenaran ilmiah ya, yang sifatnya empirik saja, yang sifatnya observable saja, yang sifatnya verifikatif saja ya. Itu benar pada aspek itu. Metode ilmiah modern itu memperkuat tradisi ilmiah ya, yang sebelumnya sudah ada dalam ajaran Islam, lalu diperkuat secara teknis metodologi penelitian oleh metodologi ilmu penelitian modern, kan begitu. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi tradisi ilmiah modern itu tidak bisa diterapkan kepada 3 medan historis yang tadi saya bilang ya. Ini Guru Gumbul mungkin belum sampai ke sini nih ya pemahamannya. Terbukti dari dia mengukur misalnya tadi adanya Wali Songo ya. Ketika ditanyakan ada tidak Wali Songo ya, dia menyatakan Wali Songo itu tidak terbukti secara ilmiah ya, terutama soal nasabnya ya, bahwa nasab Wali Songo itu adalah zuriat Nabi sudah konklusif, tidak ada catatan ilmiahnya, tidak ada catatan sejarahnya, sehingga mereka bukan keturunan Nabi ya, sehingga mereka bukan zuriat Nabi ya. Nah, pernyataan positif konklusif, nah itu bukan pernyataan ilmu, pernyataan emosional, bahkan pernyataan kesombongan. Kenapa? Karena seolah-olah ilmu penelitian temuan itu sudah berakhir sekarang, sudah berakhir di Guru Gembul, kan begitu kesannya. Secara ilmiah itu salah. Tidak begitu ilmu itu. Ilmu itu terus ditemukan terus sampai akhir zaman. Tidak ada penelitian yang terakhir, tidak ada konklusi yang selesai, ya, tidak ada ilmu yang selesai, ya, sehingga tidak boleh secara ilmiah, nih, secara tradisi ilmiah, ya, secara tradisi akademis, orang menyatakan kesimpulan saat itu sebagai sebuah keselesaian, nggak bisa. Konklusif bahwa Wali Songo itu bukan keturunan Nabi, karena nggak ada catatan ilmiahnya. Dalam tradisi ilmiah itu tidak boleh kita menyatakan konklusi terakhir bahwa sudah tidak ada lagi konklusif bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Itu kesombongan. Kesombongan dari ketidaktahuan apa itu tradisi ilmiah. Dalam tradisi ilmiah tidak boleh menyatakan kita sudah konklusif selesai. Kalau begitu ilmu selesai dong. Manusia harus mati semuanya. Sifat ilmu itu evolutif terus-terusan sampai hari kiamat. Selama ada manusia. Gitu. Makanya tesis Imaduddin pun ya, ketika dia menyatakan bahwa tidak ada bukti ilmiah, tidak ada bukti sezaman bahwa mereka adalah keturunan Nabi, tidak ada catatan sejarahnya, maka siapapun yang menyatakan bahwa Habib-Habib Ba'alawi yang itu adalah keturunan Nabi, saya tidak akan pernah percaya sampai hari kiamat pun, sampai saya mati pun. Ya, kan ada tuh teriakan Imaduddin begitu. Nah, itu bukan pernyataan ilmiah, bukan pernyataan ilmu. Harusnya tidak begitu kalau dia paham ilmu. Harusnya begini nih menyatakannya ya. Ini baru tradisi ilmiah. Sejauh yang saya amati, sejauh yang saya teliti, sejauh fakta-fakta dan catatan itu saya temukan, hingga saat ini saya belum menemukan. Kalau ke depannya wallahu alam, mungkin ada orang lain melanjutkan, dan mungkin ada orang lain yang menemukan fakta-fakta baru, menemukan bukti-bukti baru sehingga tesis saya ini berubah. Nah, itu bisa saja. Tapi sejauh yang saya teliti sampai sekarang ini, saya belum menemukan. Nah, itu baru ucapan ilmiah. Dia tahu ruh ilmu begitu. Jadi dia merelatifkan diri di balik fakta-fakta yang dia temukan dan rendah hati dalam ilmu gitu. Ya, jadi ucapan yakin benar sudah final konklusif itu bukan ucapan ilmu, itu ucapan emosional. Ucapan begitu tidak ilmiah, Guru Gembul gitu. Yang ilmiah itu tradisi ilmiah itu ya, termasuk dalam tradisi modern barat, tidak boleh menyatakan konklusi terakhir, itu nggak boleh. Harus sejauh yang saya temukan sampai saat ini. Nah, itu baru kata-kata ilmiah ya. Nah, yang begini ini mungkin tidak terpahami oleh Guru Gembul. Saya bilang tadi, pengetahuan sejarahnya oke, materi sejarahnya oke, saya akui dia luas bacaannya. Tapi ke metodologi, dia tampak lemah dan tidak mendalam pemahamannya gitu. Jadi ketika dia mengatakan, ayo kita ketemu sama yang dosen itu, kita bicara, ya kita ngobrol saja, kita diskusi apa itu ilmiah itu. Itu pertanyaan sonawiyah, pertanyaan SMP, apa itu ilmiah itu. Kalaupun mau ketemu bukan apa itu ilmiah, tapi bisakah tradisi ilmiah barat diterapkan dalam menganalisis sejarah Islam. Itu dong yang mendalam topiknya, bukan apa ilmiah itu. Itu memang terlalu sederhana buat orang yang baru belajar apa itu ilmu. Baru itu pertanyaan buat para santri, cocok. Anak SMP, SMA, apa itu ilmiah gitu. Ya. Maaf nih, saya bukan sombong. Jadi
bagi saya harus kepada kritiknya, bukan lagi definisi apa itu ilmiah gitu. Nah, kembali ke yang tadi, karena Guru Gembul itu memakai tradisi ilmiah selalu barat tadi itu, dia itu kan imannya pada catatan, ya. Ini kan ilmiah, tradisi ilmiah. Dalam ilmiah itu, dalam sejarah itu, selama tidak ada catatannya, itu tidak bisa dikatakan ilmiah. Nah, itu pernyataan orang yang baru belajar sejarah atau paham metodologi tapi tidak mendalam. Sekarang begini, ya, kan dia berani menyatakan bahwa Wali Songo itu tidak ada catatan nasabnya sampai kepada Nabi, ya, kan gitu. Sampai saat ini belum ditemukan konklusif. Nah, itu konklusif itu kata-kata yang saya bilang tadi, tidak ilmiah dan kesombongan. Dia berani menyatakan bahwa proses ilmu dan tradisi ilmiah dalam kehidupan itu sudah selesai di tangan dia, kan begitu. Sehingga dia menyatakan udah konklusif, selesai. Kan sementara itu bukan hasil karya dia, bukan hasil penelitian dia, tapi hasil penelitian Imaduddin. Jadi dia taklid kepada karya Imaduddin. Kan begitu. Mengapa Guru Gembul taklid kepada Imaduddin? Karena sebagai karya ilmiah, padahal proses ilmiahnya kan belum selesai. Baru dikatakan tesis, belum mengalami pengujian. Yang namanya karya ilmiah itu harus sampai selesai kepada pengujian dari para ahli. Di situ adalah para sejarawan, para ulama ahli nasab yang menguasai kitab-kitab klasik, begitu. Baru itu teruji kalau itu dikatakan sebagai karya ilmiah. Memang boleh hanya tesis, tapi itu kan belum selesai kalau disebut karya ilmiah. Karena sebuah tesis itu umumnya sudah mengalami pengujian. Kecuali tesis hanya ide dan sebagainya, yang ada masalah. Tapi kan dia mengklaim itu sebagai tesis karya ilmiah. Berdasar fakta-fakta yang tidak bisa dibantah bahwa tidak ada sumbernya, sumber sejamannya, kan begitu. Yang kedua, ini ada persoalan adab. Ini renungan saja buat Guru Gembul. Anda menyebut Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu taklid. Beliau tidak melakukan kajian dan penelitian tentang silsilah nasab, kan gitu. Taklid itu kata negatif. Tidak adab disematkan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang hadratus syekh yang sangat dihormati, ulama besar pendiri NU. Coba kata taklid kepada ulama besar, kan itu tidak logis. Lebih tidak logis adalah kurang adab. Taklid itu identik dengan masyarakat awam yang percaya begitu saja kepada gurunya, kepada kiai, kepada ulama. Tidak ada masalah selama taklidnya kepada ulama yang benar. Itu. Tapi untuk beliau itu kurang adab, kurang khidmat kepada seorang ulama besar menyebut taklid. Ya, tidak pantas, tidak etis. Nah, itu untuk direnungkan saja, ya. Nah, kalau ditarik kepada tradisi ilmiah, ini nyambung lagi antara ilmu ilmiah barat dengan tradisi ilmu dalam Islam. Dalam Islam itu ada akhlak, ada tauhid. Makanya kepada ulama besar pun tidak sembarangan mengklaim sebuah kata. Tapi di barat kan bebas. Nah, ini tanpa sadar terkait dengan tradisi keilmuan di barat dan di timur. Anda mungkin tidak sadar, tanpa beban menyebutkan taklid saja kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau saya pribadi tidak berani mengatakan itu. Kalaupun menyebutkan katanya, bukan itu istilahnya. Kalaupun ada koreksi atau kritik, kata-katanya yang pantas, yang etis. Sekali lagi, Anda tidak sadar mengatakan itu tanpa beban. Padahal di bawah sadar itu ada kaitan dengan kedua tradisi ilmiah itu. Jadi dalam Islam itu ada tradisi adab, tradisi akhlak, tradisi etika. Yaitu renungan saja ya, dan itu buat siapa saja. Apa tuh akibatnya? Ini pertama, dia menyatakan Wali Songo itu tidak ada catatan keturunan nabinya, sehingga tidak benar, kan begitu. Nah, kalau dalam soal nasab boleh silahkan diyakini begitu ya. Sampai saat ini belum saya temukan atau belum ada, sehingga saya tidak mempercayai bahwa mereka itu keturunan nabi, zuriat nabi. Ya, catatannya tidak ada. Boleh itu dipegang silahkan untuk sementara gitu. Tapi ada risikonya. Kan begini, keberadaan para Wali Songo juga sama secara ilmiah tidak bisa dibuktikan karena tidak ada catatannya tentang mereka itu. Apalagi ke Sunan Gresik itu Wali Songo yang paling awal gitu ya, Maulana Malik Ibrahim itu. Sekarang kita ambil contoh ke Sunan Gunung Jati saja ya, Syarif Hidayatullah. Nih soal catatan ilmiah. Tulisan catatan sejarah yang menyatakan bahwa Syarif Hidayatullah itu ada, Sunan Gunung Jati itu ada ya. Catatan pertama yang menjelaskan beliau itu munculnya pada tahun 1720 ya, abad 18, ditulis oleh Pangeran Arya Cirebon. Sedangkan wafatnya Sunan Gunung Jati itu 1564. Nah, itu jaraknya 150 tahun, 1 abad setengah.
Jadi catatan pertama yang menjelaskan bahwa adanya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah itu lemah dan tidak bisa dipercaya. Artinya keberadaan Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah tidak boleh dipercaya. Tadi kata bahasa Guru Gembul, belum mengizinkan kita untuk percaya. Nah, sebagai konsekuensi logis ilmiah memang begitu. Tapi dia mengatakan begini, ya beliau ada, Wali Songo itu ada, tapi kalau mereka sebagai keturunan Nabi itu maaf saja belum ada catatannya, sehingga itu tidak benar. Loh, ini tidak konsisten. Ya, pada soal nasab zuriat Nabi dia tidak percaya karena tidak ada catatannya yang ditemukan. Tapi pada keberadaan Sunan Gunung Jati dan para Wali Songo dia percaya, padahal sama tidak ada catatannya. Itu kan tidak konsisten. Ya, dia menyatakan iya Wali Songo itu ada, Sunan Gunung Jati itu ada, ya, tapi nasabnya bahwa itu keturunan Nabi, zuriat Nabi itu tidak ada catatannya, sehingga belum bisa dipercaya, tidak terbukti. Loh, adanya Sunan Gunung Jati saja secara tradisi ilmiah sama tidak terbukti. Bukan nasabnya, ya, adanya beliau, adanya Wali Songo itu sama, tidak terbukti secara ilmiah, tidak ada catatannya tentang mereka, ya, secara ilmiah itu. Nah, kenapa kalau soal nasab menolak, tapi soal eksistensi, soal keberadaan mereka pernah hidup ada, itu dipercaya ada, itu kan tidak konsisten. Harusnya kalau mau konsisten, Wali Songo juga jangan dipercaya. Saya tidak percaya mereka ada dan pernah hidup karena catatan sejarahnya tidak ada. Begitu dong. Saya tidak percaya mereka ada. Gitu. Itu namanya konsisten dalam tradisi ilmiah Barat. Silakan itu dinyatakan kalau berani. Tapi sudah kebayang, Guru Gembul tidak akan berani menyatakan begitu. Karena kalau dia menyatakan bahwa Wali Songo itu tidak ada, resikonya besar. Gitu. Dan hatinya pun tidak berani mengatakan begitu. Makanya dia amannya di soal nasab saja. Bahwa itu tidak ada catatan sejarahnya bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Itu kan pernyataan tidak konsisten. Soal nasabnya yang tidak ada catatannya dia tidak akui. Tapi soal keberadaan Wali Songo yang juga tidak ada catatannya dia mengakui ada. Ya, mikir. Gitu. Jadi sekali lagi soal metodologi dia tidak mendalam. Jadi saya bilang tadi memakai metodologi ilmiah Barat itu beresiko, bukan salah, ya. Beresiko ketika diterapkan ketiga medan historis yang tadi. Sehingga kesimpulannya semua sejarah Islam yang tidak ada catatannya, kesaksiannya, saksi sejaman, apalagi saksi hidupnya yang melihat langsung harus dibatalkan semuanya. Wah, kalau jauh ke dalam sejarah Islam ke para nabi itu lebih berat lagi masalahnya, ya, karena tidak ada kesaksian sejarah, catatan, ya, dari orang-orang sekitar, dari keluarga nabinya bahwa Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Musa semuanya pernah hidup, nggak ada. Misalnya kesaksian tertulis Nabi Harun ditemukan naskahnya tentang kesaksian bahwa Musa itu ada. Aku Harun bin apa gitu ya. Sahabatnya Musa, aku menyaksikan bahwa Musa pernah hidup tahun sekian, betul dia seorang nabi karena dia menerima wahyu dan aku saksikan itu. Nah, catatan ilmiah itu harusnya begitu, ilmiah Barat, ya, ada saksinya. Nah, sekarang siapa bisa membuktikan adanya saksi sejarah, catatan sejarah, ya, bahwa mereka adalah para nabi, bahkan mereka itu pernah hidup semuanya? Tidak ada. Nah, ini kan risiko beratnya begitu. Belum kepada peristiwa-peristiwa yang lain. Peristiwa turunnya wahyu kepada Rasulullah. Siapa saksi sejarahnya? Nggak ada. Karena Rasulullah menerima wahyu itu ke dalam hati, ke dalam batinnya. Lalu didiktekan, diberitahukan kepada sahabatnya, kepada Zaid bin Sabit untuk dituliskan. Nih, tadi malam turun wahyu ini, tulis. Kayak begitulah. Ya, aku telah menerima wahyu tentang puasa, tentang sholat, tentang zakat. Tulis, kan gitu. Dituliskanlah oleh sahabat. Tapi proses Nabi menerima wahyunya, turunnya, itu nggak ada sahabat yang menyaksikan sejauh yang saya tahu. Ya. Kecuali ada kitab tafsir ulama siapa yang menjelaskan bahwa ada saksi sejarah yang melihat wahyu itu turun ke dalam diri Nabi. Nah, itu baru saya akan percaya bahwa catatan itu ada. Tapi logikanya sudah kebayang tidak akan ada. Gitu. Sementara kita harus beriman kepada semua Nabi itu. Kan begitu. Ya. Nah, jadi Guru Gembul tidak konsisten dengan pemahaman ilmiah terbatasnya yang dia pegang. Harusnya kalau dia konsisten, saya tidak mengakui adanya Wali Songo karena tidak ada catatan sejarahnya yang membuktikan bahwa mereka pernah hidup. Begitu harusnya. Ya, berani nggak? Tapi sudah kebayang tidak akan berani karena itu resikonya besar.
akan mendapat kutukan dari seluruh umat Islam Indonesia. Ya, kenapa? Ya karena salah metodologi, salah cara berpikir. Itu baru sedikit persoalan dan problematik dalam sejarah Islam. Belum soal-soal keajaiban, soal mujizat, soal Nabi Mi'raj ke langit. Siapa catatan sejarahnya? Kan nggak ada. Pembuktian benar tidaknya peristiwa sejarah, tokoh sejarah, ya kemudian bangunan, kerajaan dan sebagainya. Itu bukan hanya catatan, banyak itu ya. Ada arkeologi, ada etnografi, ada epigrafi, ya, filologi, kemudian ilmu-ilmu sosial dan sebagainya. Kan banyak sekali ilmu bantu dalam ilmu sejarah untuk menunjang kebenaran sebuah fakta. Tidak mungkin peristiwa sejarah hanya dibuktikan benar tidaknya hanya oleh catatan. Karena kalau hanya catatan yang dipegang saja, berarti dia hanya memakai satu saja dari sekian penguat ilmu sejarah untuk membuktikan benar tidaknya sebuah peristiwa. Nah, orang-orang barat itu banyak mengatakan begitu. Para sejarawan barat seperti De Graaf, Pickett, ya, kemudian Reclefs, Anthony Reid, Joe Bastin, Wertheim dan sebagainya, banyak yang mengatakan begitu. Terutama sejarawan legendaris yaitu De Graaf dan Pickett yang menulis tentang sejarah Jawa, tentang Majapahit, Mataram dan sebagainya. Jadi gini Pak Guru Gembul, ya, problematika di kalangan para sejarawan asing itu adalah mereka menemukan setumpuk, ya, fakta-fakta sejarah, banyak sekali naskah-naskah yang memang tidak bisa dipercaya kebenarannya karena tidak akurat. Yaitu apa? Sumber-sumber tradisional, sumber-sumber lokal yang disebut historiografi tradisional itu. Nah, ketika mereka menuliskan sejarah Nusantara klasik, jatuh bangunnya kekuasaan di Jawa, ya, sejarah kerajaan dan kesultanan-kesultanan Islam, mereka menemukan sebuah masalah, yaitu sumbernya banyak berlimpah, tapi tidak akurat, tidak ilmiah dalam pengertian barat, dalam pengertian mereka, dalam tradisi ilmiah modern. Tidak ilmiah seperti yang mereka bayangkan. Itu kan persoalan. Mereka bingung, tapi sejarah harus tetap mereka tulis, gitu. Karena sebagai sejarawan, sebagai ilmuwan, sebagai pengembara, ya, sebagai administrator kolonial di sini, mereka harus menuliskan pengetahuan mereka. Nah, gimana solusinya? Itu diakui dalam buku-buku besar sejarah Islam Indonesia, bahwa akhirnya penggunaan historiografi tradisional tidak bisa dihindari. Reclefs tuh lihat dalam bukunya The History of Modern Indonesia, dalam The Seen and Unseen of Java, Reclefs tuh akhirnya banyak menggunakan sumber-sumber tradisional yang tidak bisa dipercaya. Ya. Kemudian Anthony Reid juga sama. Jadi hampir semua sejarawan modern itu akhirnya tidak bisa menghindari dalam menuliskan sejarah Nusantaranya, masa klasik, tidak bisa menghindari menggunakan sumber-sumber lokal tradisional yang disebut tidak ilmiah itu karena tidak ada solusi. Nah, lalu Azumardi mengatakan begini, sumber-sumber tradisional itu atau historiografi tradisional itu tidak bisa dipercaya menurut orang-orang barat. Akhirnya sebagian mereka dan para sarjana Indonesia modern sekarang akhirnya lari kepada sumber-sumber barat. Tapi, kata Azumardi, sumber-sumber barat pun bukan solusi. Kenapa? Karena mereka juga sama-sama tidak objektif. Ketika nih orang-orang barat, ya, para sejarawan barat itu datang ke Nusantara, lalu menuliskan sejarah kaum pribumi di sini, mereka itu datang dengan prakonsepsi di kepalanya, di otaknya. Satu, bahwa orang-orang pribumi Asia Tenggara itu orang-orang terbelakang, orang-orang setengah manusia, orang-orang rendahan, ya. Artinya apa? Di situ ada sentimen rasialisme yang tidak akan memandang kaum pribumi sebagai manusia normal, sebagai manusia wajar seperti mereka. Di situ ada superioritas ras, superioritas rasial yang mereka tanamkan dan tertanam di kepalanya. Itu sudah menghilangkan objektivitas. Jadi memandang objek manusia yang akan dituliskannya dengan merendahkan dulu sebelumnya, itu sudah patut diragukan. Gitu. Yang kedua, banyak sejarawan asing kolonial di Nusantara seperti J.C. van Leer misalnya, itu mengamati sejarah Jawa, sejarah pribumi. Itu tidak langsung mengamati kedaratan, ngobrol, kemudian wawancara, meneliti, tidak, tapi dari kapal menulisnya. J.C. van Leer itu dalam bukunya The Threads of Indonesian Society, ya. Jadi kapal layarnya itu berjalan beberapa ratus meter dari pantai gitu ya. Lalu di kapal itu dia tuliskan, dia gambarkan sejarah masyarakat Jawa itu, aktivitasnya. Oh, itu ada orang-orang Jawa yang berniaga dengan orang-orang Cina. Mereka bertelanjang dada gitu ya. Kulitnya hitam atau kecoklat tua-tuaan. Ada orang-orang Cina, ada orang Arab. Mereka berinteraksi, berdagang. Itu dituliskan di dalam kapal. J.C. van Leer itu begitu. Sehingga tidak semua kesaksian sejarah dia itu bisa dipercaya.
Jadi kata Azumardi, kembali atau memakai sumber-sumber barat pun yang ilmiah sama saja bias, sama-sama saja tidak objektif, sama-sama subjektif dan tidak bisa juga dipercaya. Tuh bayangkan problematika ilmiah itu begitu rumit. Jadi tradisi ilmiah itu tidak sederhana, rumit dan kompleks. Saya sudah lama mendalami ini. Dan bukan hanya mendalami, mengkritisi. Umat Islam itu tentang metodologi ilmiah barat, jangan hanya pengguna, jangan hanya menggunakan, jangan hanya jadi user, tapi be critical. Harus kritis gitu. Karena banyak masalah. Saya pernah jelaskan tradisi ilmiah modern dengan tradisi ilmiah barat itu banyak problem. Banyak masalah. Tidak semua tradisi ilmiah barat itu bisa diterapkan di masyarakat muslim. Tentang konsep ada, kan pernah saya jelaskan dalam video yang lainnya. Ya, ada sebagai ontologi ilmu itu bermasalah. Karena ada di dunia barat itu harus material, harus konkret, harus observable, kelihatan, kasat mata. Di dalam Islam nggak bisa begitu. Tidak hanya itu yang disebut ada itu. Karena ada itu nanti menyangkut ke yang spiritual, seperti yang gaib. Contoh nih, contoh lain. Jadi ingat, pengalaman spiritual. Ya. Pengalaman spiritual, pengalaman ruhani para wali, apalagi para nabi, itu kan dalam Islam ada dan harus dipercaya. Itu. Kalau para nabi misalnya menerima wahyu, menerima petunjuk dari Allah, kan begitu. Itu kan harus dipercaya, sementara itu tidak bisa diverifikasi. Bahkan tidak empirik karena tidak disaksikan oleh saksi sejarahnya saat itu, yaitu para sahabatnya. Sama juga dengan para wali, para sufi, mengalami peristiwa-peristiwa spiritual dalam dunia ilmiah barat itu tidak bisa dipercaya karena tidak bisa diverifikasi. Sementara dalam Islam buat kaum muslimin, kepada mujizat, kepada karomah, kepada maunah itu harus percaya karena menyangkut keimanan. Yang sebetulnya bisa juga dibuktikan secara logis rasional, bisa. Cuma orang harus duduk berjam-jam untuk mendengarkan penjelasannya seorang wali atau seorang ulama atau seorang yang berilmu itu. Karena kalau sudah lebih mendalam lagi, ya, sebetulnya tidak ada yang gaib dalam hidup ini, nggak ada. Ya, asal dengarkan berjam-jam, pahami dari gurunya langsung, dari yang mengalaminya langsung. Yang disebut gaib itu karena kita nggak tahu, tidak terlihat oleh mata, kan gitu, tidak tersaksikan oleh mata. Bagi seorang yang sangat dekat dengan Allah, para nabi, para wali, nggak ada yang gaib, semuanya logis rasional. Kalau seluruh ilmu pengetahuan dalam Islam, dalam kehidupan itu dijelaskan. Nah, itu saja masukan, penjelasan, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat buat Anda semua, bahwa masalah catatan dalam sejarah itu tidak sederhana. Saya pun ini menguraikannya panjang sekali. Ya. Itu aja ya, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.